kemarin kita sudah membahas terkait dengan bait yang pertama, makhrajul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Jadi tempat keluarnya huruf itu ada 17 yang disepakati oleh ulama-ulama yang pakar di dalamnya, yang dipilih oleh ulama yang pakar, di antaranya Imam Jazari rahimahullah dan Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi yang mengatakan mazhab itu ada 17. Dan dengan rincian yang akan beliau rinci sekarang. Walaupun ada yang mengatakan makhraj itu ada 29. Sesuai dengan jumlah huruf hijaiyah. Berarti setiap huruf punya makhraj. Setiap huruf punya makhraj. Ini tidak ditulis siapa pencetusnya, sebagian kecil ulama yang dianggap sebagian kecil ulama. Kemudian yang masyhur yang dipilih oleh para ulama yang mukhtabar, alladzi yakhtaru man ikhtabar, itu ada 17. Ada juga yang mengatakan 16. Ini pendapat Imam Sibawai sama Imam Syatibi. Karena bagi dia makhraj al-jawab itu sudah ada di makhraj lain. Seperti alif itu sudah ada hamzah. Sama aja gitu menurut dia. Wawu udah ada di asy-syafatain. Di syafatain wawu ba umum. Kemudian ada ya, ada di wastul lisan. Jadi makhraj jawab ini enggak ada. Sehingga jumlahnya 16. Ada yang mengatakan ada 14. Dengan meniadakan jauf dan menyatukan makhraj lam, nun dan ra. Lam, nun, ra satu makhraj. Jadi enggak pisah seperti Imam Jazari, lam beda makhraj, nun beda makhraj, ra beda makhraj. 14. Tapi yang kita ambil dan yang akan kita pelajari, yang akan kita jadikan qudwah dan imam, jadi Imam Jazari itu ada 17 makhraj. Baik, kemudian disebut oleh Imam Jazari makhraj yang pertama, sebelum dirinci ya, ada makhraj 'am. Secara umum Imam Jazari menyebut ada 5 di matan ini. Di matan babu makhrajil huruf ada 5 yang dia sebut. Al-jawf, terus al-halq, al-lisan, lalu asy-syafatan, lalu al-khayshum. 5 secara umum disebut oleh Imam Jazari. Nah, adapun rinciannya nanti itu yang berjumlah 17. Secara umum makhraj, kalau saya bilang ada 5 rumah. Ada 5 rumah. Nanti masing-masing rumah itu punya kamar-kamar dia. Yang jumlahnya 17 kamar. Seluruhnya digabungkan. Ada yang kamarnya 1, ada yang kamarnya 3, ada yang kamarnya 10, ada yang kamarnya 2, ada yang kamarnya 1. Jadi 17 semuanya. Kalau 1 tambah 3 4, tambah 10 14, tambah 2 16, tambah 1 lagi khayshum 17. Terus makhraj. Jadi di lidah ada 10 makhraj, 10 kamar. Kamar nanti makhraj khas di lidah. Di jawf ada 1. Di al-halq ada 3 kamar, 3 makhraj. Di asy-syafah, di bibir ada 2 makhraj, syafah dengan syafatan. Syafah dengan gigi seri, perut bibir dengan gigi seri, ujung gigi seri, dan 2 bibir, itu ada 2. Kemudian khayshum 1, 17 makhraj. Oke, yang kedua Imam Jazari mengatakan fa'aliful, disebut yang pertama fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Adapun huruf alif, apa bedanya alif dengan hamzah? Kalau alif nggak mungkin berharokat, pasti sukun, karena dia huruf mad. Dari al-jawf, dari rongga yang terbentang dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Ini yang mengarah ke usus, rongga perut, ruangan kosong, rongga. Berarti terbentangnya tenggorokan beda sama rongga. Seperti yang dibilang sama Bustami kemarin. Rongga sama tenggorokan beda, hanya saja terbentangnya dari rongga, dari tenggorokan sampai ke rongga mulut. Itu kayak ini ya, ruang kosong. Bunyi
mad. Huruf mad. Nah, al-jauf ini pokok daripada makhraj sebenarnya. Karena setiap huruf pasti melewatinya nanti. Setiap huruf yang berharokat, setiap huruf yang berharokat pasti melewati al-jauf. Karena satu harokat itu sama dengan setengah alif. Berarti sudah masuk makhraj al-jauf di situ. Jadi, ketika huruf itu berharokat, berarti sudah bercampur makhraj dengan makhraj lain, itu al-jauf. Makanya semua huruf berharokat pasti melewati al-jauf. Nah, nanti ada orang-orang yang memang karena mungkin karakter pembiasaan sehingga huruf-huruf itu tidak memasuki al-jauf, tapi justru masuk ke rongga hidung. Ada yang sering terjadi huruf ain, huruf nun, wa yamna'u hidung, wa yamna'u, ada yang betul wa yamna'u, wa yamna'u yang benar. Jadi ujungnya harus jauh. I hu, bukan I hu. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Kemarin sudah kita bahas tentang makhraj muhaqqaq sama makhraj muqaddar. Jadi kalau makhraj muhaqqaq itu tempat keluar huruf yang muhaqqaq yang pasti itu membutuhkan partikel lain. Artinya yang menyetop bunyi itu partikel. Sementara huruf mad karena dia muqaddarah al-jauf, makhraj muqaddarah, maka yang menyetopnya adalah hawa. Fa'aliful jawfi, adapun alif dari keluarnya dari al-jauf. Wa ukhtaha, dan saudaranya. Artinya disebut saudaranya karena sebenarnya dia satu huruf. Itu huruf mad sebutnya. Hanya saja yang pantas menemani fathah adalah alif karena diambil dari alif. Jadi tulis ya. Baik, yang berikutnya fa'aliful jawfi wa taha wahi. Dia adalah apa ini ya? Hurufu maddi lil hawa'i tantahi. Ini bait berikutnya, fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Adapun alif keluarnya dari al-jawf, makhrajnya dari al-jawf, berarti makhraj disebut al-jawf. Rongga. Wa ukhtaha, dan saudaranya alif. Wahi, dia adalah huruf maddin lil hawa'i tantahi. Huruf-huruf mad. Alif, waw, dan ya. Kenapa ini ada satu huruf? Karena sebenarnya ini huruf alif semuanya. Huruf mad namanya, huruf yang buat dia panjang. Kenapa harus waw dan ya? Karena yang pantas menemani kasroh adalah ya. Karena kasroh diambil dari huruf ya. Coba iya, i, yu, ai, panjangin coba. 1, 2, 3. Ya, i, yu, ai. Ada keluar apa di situ? Terakhir bunyi apa terakhir? I. Bukan i. Bunyi i. Itulah huruf mad. Diambil kasroh. Huruf kasroh. Kan? Ada kalimat kenapa harus wawu? Karena harokat dhammah ini diambil dari huruf wawu. Coba wa, wi, wu, au. Coba wa, wi, wu, au. Jadinya itulah al-jawf itu. Al-jawf itu.
wa, wi, u, au. Makanya satu-satunya huruf yang dibaca monyong huruf waw. Wa, wi, u, au. Karena akan bunyi waw kalau nggak dimonyongkan. Kalau kita belajar itmamul harokah, tidak sempurna dhammah kecuali dengan memonyongkan bibir semonyong-monyongnya. Bil dhammi syafatin dhamma, kata Imam Jazari. Dan tidak sempurna kasrah kecuali dengan merendahkan rahang. Air, air bukan air, air. Nah, karena sempurna air. Kunci bukan kunci, tapi kunci. Jadi kenapa harus ya? Karena kasrah diambil dari ya. Kenapa fathah itu alif yang menemaninya? Karena fathah diambil dari alif. Kalau alif ini berapa harokat? Alif Berapa harokat? 1 Dua harokat alif. Satu alif dua harokat. Berarti dibagi dua. Nah, diambil gitu ya. Jadi ambil ininya. Jadi fathah, satu alif, kasroh, dhammah. Maka satu, hakikatnya satu, cuman hurufnya ada 3, seakan-akan 3 tapi satu. Fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Jadi yang memutus dia, kalau ab yang memutus bunyi ba adalah dua bibir. Penggolakan tengah yang memutus dia. Misalkan po, ada yang mutus dia. Bunyi huruf to itu ada yang mutus. Sementara bunyi mad nggak boleh ada yang mutus. Yang mutusnya adalah hawa. Makanya wadduha. Dipanjangin berapapun sesuai dengan napas kita, habis suaranya. Wadduha. Habis. Nggak boleh wadduha. Hamzah itu. Wallaili idza saja. Itu hamzah, nggak boleh. Wallaili idza saja. Jadi lil hawa'i tantahi, makanya makhrajnya muqaddar. Fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Jadi yang memutus dia hawa. Lil hawa'i tantahi, habisnya napas, habis dia. Itu namanya muqaddar. Bisa dipahami? Jadi alif jadi al-jawf, waw dan ya, huruf mad. Kalau kita perhatikan memang iya, semua huruf kalau berharokat kan itu a, i, u, sa, si, su. Berarti hurufnya yang mana itu? Huruf C-nya yang mana? Coba. Itu huruf C. Itu huruf C-nya. Adapun A itu udah huruf lain, al-jawf. Makanya kalau ada orang baca ini, kayak tadi anak suruh baca bismillah dengan jelas mbaknya. Bismillah. Bi segitu. I, bismi. Itu kan hurufnya 3 itu. Bismi. Makanya kalau ada huruf begini misalkan itu ada berapa huruf? Ada berapa sukun? Ada 2. Ada 2. Ini harus ada sukunnya nih. Karena sukun itu adalah ruhnya huruf. Sukun adalah ruhnya huruf. Kalau nggak ada sukunnya, berarti bukan huruf H itu. Itu namanya al-jawf semuanya. Huruf H-nya mana? Itu huruf H-nya tuh. Coba baca. Bukan itu kurang sukun 1. Bacanya coba. Haknya yang pertama harus kebaca sukunnya. Karena huruf haknya di sukun itulah. Kalau itu harokat ini harokat.
Jadi dibaca begini. Ruh. Coba. Jadi itu pentingnya kita mengetahui bahwa kemarin kan ada dijelasin makharijul huruf itu adalah apa. Makharijul huruf itu apa pengertiannya Mi? Makharij pengertiannya apa? Mahallu khurujil huruf. Tempat keluarnya huruf. Wa tamyizihi dan cara membedakannya atau dan letaknya. Di mana letak huruf itu? Haitsu yanqati'u as-sautu 'indahu, ketika huruf diputus atau disukun. Fayatamayyazu 'an ghairihi, maka dia bisa berbeda dengan yang lainnya. Berarti inti huruf itu kalau mau hurufnya hidup tidak boleh lepas dari sukun huruf. Karena dialah ruhnya huruf. Sukun itu. Sin misalkan. Kita kalau ingin tahu sukun huruf sin bagaimana? Tambahkan huruf hidup sebelumnya. Berarti yang sinnya mana? Itu sin. Itu ruhnya huruf. Ketika dia berharokat, itu tetap ada itu. Karena harokat bukan huruf sin. Sa, si, su, pan, sa, si, su. Mana hamznya? Nah, nanti kita bahas di bab sifat. Oke. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi huruf madin lil hawitan. Berarti al-jawf ada satu kamar saja. Ruang kosong satu dia. Muqaddar. Di mana Kurdi tinggal, nggak punya rumah dia. Cari aja dia pokoknya antara Musallalatul Jannah sampai ke Al-Maun. Cari pokoknya di sekitar situ dia ada di situ dia. Kadang ngecil gini, kadang ngecil itu. Jadi terbentang dia makhrajnya. Kalau di mana ruangnya Fahrul? Oh, di situ samping sebelah masjid. Nah, itu pasti namanya muhaqqaq. Nah, yang muqaddar cuma dua, al-jawf sama al-khayshum. Selebihnya al-lisan, syafatan itu muhaqqaq semuanya. Haqqaq, muhaqqaq. Kemudian disebutkan oleh Imam Jazari makhraj am yang kedua. Tsumma li aqsal halqi, berarti ada aqsal halqi seperti ya. Tsumma li aqsal halqi, berarti kita kenal halq. Al-halq. Makhraj kedua al-halq. Al-halqu. Al-halq. Al-halqu. Tsumma li aqsal halqi, ada aqsa, ada wasfu, ada adna. Perhatikan. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian dari tenggorokan yang paling jauh. Nah, perhatikan. Nanti jangan salah ngajarin anak-anak. Ini atas apa bawah? Bawah. Atas. Atas. Ini yang bawah. Jadi dalam hal makharijul huruf semakin ke dalam semakin ke atas. Semakin keluar semakin ke bawah. Makanya adna. Ini disebut adna. Adna itu bawah. Adnal ard. Perut bumi, bawah bumi. Ini ini aqsa. Tapi disebutnya aqsa bukan fauq atau a'la. A'lal halqi bukan, tapi disebutnya aqsa. Tenggorokan yang paling jauh. Tapi ini atas ini. Nah ya, sepakati dulu ya. Ini atas, semakin kesini semakin bawah namanya. Jadi kalau makhraj semakin kesini bawah berarti. Nanti kalau ada bahasa fauqu, tahtu, asfalu itu ingat bahwa asfalu itu semakin kesini. Kalau fauqu ke dalam, semakin ke dalam semakin ke atas, semakin keluar semakin ke bawah. Jadi ada aqsal halqi, ada di sini di tenggorokan paling aqsa paling jauh di sini ada huruf hamzah sama huruf ha. Di sinilah bedanya antara alif dengan hamzah. Kalau hamzah punya makhraj muhaqqaq dia di sini. Makanya kalau kita sebutkan a bergetar sini. A i u a, coba a i u ba a i u ba A I U ba. u an ani a na minal mu'ni.
Uan anian Minal mu ni mu mu ni mu'mini ma'ian ma'ian ani a ani a dari sini ya. Terus ha. Huruf ha, hamzun ha'u, dari aqsa ada ha, ada ha, ha, ha. Sini. Kemudian ada wastul halqi, summa li wasqihi fa'ainun ha'u, dari wastul halqi ada ain dan ada ha, ain ha di atasnya. Sebenarnya nggak ada contoh karena kita belajar letaknya saja. Sama adnal halqi, tenggorokan paling bawah, yang makanya sebut bawah sini. Tadi aja pas daurah, wah kita salah dong Ustaz tanya. Kita udah bilang ini atas, bawah, atas, tengah, bawah. Bawah, tengah, atas katanya. Kebalik. Padahal enggak, ini yang atas, ini bawah, ini tengah, ini bawah. Adnal halqi adnahu ghainun kha'uha. Di adnal halqi ada ghain sama kha. Ghain sama kha. Berarti tambah ini kan udah 4. 1, 2, 3, 4. Al-jawab 1. Di al-halq ada 3 kamar. Itu sudah 4 kamar. 4 kamar. Baru terus Imam Jazari menyebut lisan. Wal qafu aqsal lisan. Lisan. Al-lisan. Yuk kita lihat dulu al-lisan. Al-lisanu. Imam Jazari menyebut ada beberapa bagian lidah. Pertama disebut atau kita gambar dulu ya. Kita gambar lidah dulu. Nah, ini lidah. Pertama wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu asfalu. Berarti disebut aqsal lisan pertama. Bagian pertama aqsal lisan. Nah, ini aqsa. Wal wastu fajimu shinu ya. Wal wastu berarti wastul lisan. Wastu di tengah lidah. Wastul lisan wastul lisan. Kemudian wadadu min hafa. Hafa. Sebut hafatul lisan, tepi lidah. Berarti ada tepi. Tepi itu, perhatikan, dari pangkal sini, tepi, menuju terus ke sini. Oh, sampai tepi ini. Nah, sini. Tepi. Tepi di kanan, tepi kanan. Tepi kanan lidah. Sampai ke tepi. Nah, tepi itu. Terus disebut wallamu adnaha. Ha kembali ke mana? Berarti ini hafah. Hafatul lisan. Hafatul lisan. Hafatul lisan. Tepi lidah. Terus disebut adnaha. Huruf ha di sini dhamir ha kembali ke lisan atau ke hafah? Al-lisan mudzakkar atau muannas? Al-lisan. Alisan Mudzakkar. Makanya kan wastihi. Berarti liwastihi, summa liwastihi hi kembali ke lisan. Kemudian dari tengah lidah. Sekarang adnaha berarti kembali ke mana? Ke hafah. Berarti ada adnan hafah. Nah, kita batasi hafah itu. Berarti hafah itu ada bagiannya dari sini nih. Nah, ini adnan hafah. Limuntahaha sampai sini nih. Sampai habis. Wallamu adnaha limuntahaha. Lam dari sini keluarnya nih. Tepi lidah bawah. Adnal hafah. Adnal hafah. Ini adnal hafah. Kemudian wan nunu min tarafihi, disebut taraf. Ujung mati ini taraf. Tarful lisan. Dari sini terbentang nih tarful lisan nih. Masih panjang. Dan dia nanti ada torofahim, ada 2. Torof yang sebelah kanan, sebelah kiri. Torofai lisan. Oke, ini bagian-bagian lidah. Berarti ada aqsa yang disebut Imam Jazari, aqsa wastu torfu, aqsa wastu hafa torfu. Ada adnal hafa.
Nah, sekarang kita bagi sekarang apa? Nah, ada sedikit perbedaan ya. Kenapa ada imam qiraat itu membaca ghain sama kha itu dengan ikhfa, bukan dengan izhar? Karena sebenarnya ada tempat antara pangkal dengan tenggorokan itu namanya tanah sengketa di situ. Sehingga ghain sama kha itu sebagian ulama-ulama Arab itu kan, atau sebagian orang-orang Mesir biasanya dha jadi qa, sama qalbi ghalbi, ya enggak? Bahkan albi, qalbi jadi albi, lahan. Jadi sehingga kadang-kadang ghain sama kha itu diikhfakan. Min ghillin. Tapi kalau dalam mazhab kita enggak, dia adnal halqi. Ghain sama kha, adnahu ghain kha'uha. Nah, aqsal lisani, perhatikan. Di sini Imam Jazari menyebut dua huruf di aqsal lisan. Huruf qaf sama kaf. Yang keliru adalah ketika kita menganggap bahwa qaf itu dari sini. Di sini qaf, di sini kaf. Keliru. Kedua-duanya qaf dengan kaf ini dari aqsa dia. Dari aqsa dia. Yang membedakan adalah partikel kedua. Partikel kedua. Jadi yang sini kita sepakati sini fauku. Qafu, qaf. Fauku. Fauku. Wal qafu aqsal lisani fauku. Qaf itu letaknya di mana? Di aqsal lisan. Hanya saja partikel keduanya ini langit-langit, fauku dia. Berarti kesini dia, fauku kesini. Nah, wal qafu asfalu, maka kaf wal kafu summal kafu asfalu. Sini. Tetap aqsal lisan tetap di situ aja. Yang membedakan qaf sama kaf adalah partikel kedua. Qaf sama kaf dari mana keluarnya? Aqsal lisan, sama. Partikel pertamanya aqsal lisan, tetapi yang membedakan dia partikel kedua. Bahasa kalau saya bilang partikel, mungkin saya bahasakan yang lain biar lebih paham. Qaf adalah pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Sementara kaf, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang di bawahnya keras. Tapi Imam Jazari menggunakan bahasa fauku dan asfalu. Artinya asfalu di sini bawahnya bawah mana? Bawahnya maksudnya bawah partikel keduanya. Jadi kalau ini pangkal lidah, misalkan kita bikin ini langit-langit misalkan, terus ini pangkal lidah, misalkan pangkal lidah ini, maka ini ada kayak amanal begitu, lunak sini, lunak, qaf sini, sementara kaf sini di bawah. Jadi ini langit-langit, ini yang mengarah ke tenggorokan, qaf sini nih. Sementara kaf tetap di aqsal lisan, tapi mengarahnya kemana? Ke langit yang keras di depannya atau di bawahnya. Makanya kita sepakatikan bawah ke sini, semakin sini semakin bawah. Nanti ke bawahnya partikel kedua huruf qaf. Bukan di partikel pertama, bukan di sini kaf, sini qaf, bukan. Tetap di sini aja. Alqu. Ak. Bisa dipahami? Berarti qaf sama kaf beda. Kaf. Asfalu. Nah, berarti ada dua makhraj. Qaf sama kaf.
Kemudian wal wastu di tengah lidah, wal wastu jim, shin, ya. Shin. Huruf jim, shin dan ya satu kamar. Dihuni bertiga. Jadi tidur bareng dia bertiga. Kalau ini masih ada sekat. Iya. Sekatnya apa? Fauku sama Asfal. asfal, 2 tingkat. Tapi tingkatan yang kedua itu yang menentukan ya, bukan intinya beda. Ada 2 kamar di sini berarti. Tapi yang membedakannya adalah lantai 2-nya. Bukan lantai bawahnya. Bukan aksal lisannya. Yang fauku sama asfal itu lantai 2-nya. Langit-langitnya, partikel keduanya. Kemudian summa liwasti aksal lisan fauku summa asfalu wal wastu fajimus shin ya. Adapun dari tengah lidah jim shin ya, berarti 1. Jim urut shin ya. Nah, mengucapkan huruf-huruf ini, Ustaz, Pak Guru, di mana ini partikel keduanya? Langit lah, langit. Mengarah dia, bukan menempel. Karena dia bukan huruf itbaq. Mengarah ke langit-langit tapi nggak menempel. Masih ada ruang kosong, terbuka di awal tengahnya. Bukan seperti bahasa Indonesia, jajan. Tapi jajan. Itu nak kurangan titik Ustaz. Mana? Shin. Oh, shin ya. Shin. Jimus shinu ya. Jim yang paling tinggi. Ja. Di bawahnya lagi sha. Terus ya. Iya. Jadi jim kalau misalkan begini, ini langit-langit, ini lidah kita, maka di sini jim, yang dekat dengan langit-langit jim, di bawahnya shin, baru ya, ini lidah. Jadi tingkatan kenaikannya itu jim dulu. Kalau di bawahnya jim ada shin, baru ada ya. Tapi tetap mengarah ke situ-situ aja, makanya 1 makhrajnya. Jimus shinu ya. Jadi aja. Coba. Aja. Je. Je. Jujiju. Jadi tekanan sedikit seperti J kita katakan. Jujiju. Nah. Pitch. Jujiju. Aja, uje. Uje. Aja itu ada kol-kolomnya. Beli ajahan. Enggak, beli ajahan. Misalkan beli apa nih ada J-nya Indonesia. Jajo. Hah? Jajo. Jujur. Ya kan? Apa? Kata yang ada huruf J, tapi J-nya mati. Belajar kan ada harokatnya, jar. Belajar. Baju berarti ju. Apa? Bajaj. Nama orang. Nama orang Fahaj. banyak. Fahaj. Ya. Kemudian hafah. Ini. Wadhalu min hafatihi idwaliya. Ladrasa, disebutkan ladras, berarti mengarah ke gigi geraham. Ladrasa min aisara au yumnaha. Kenapa disebut aisar dan yumna? Orang Arab biasanya buat itu menggunakan hafah yang yusra. Yang nggak ditempelkan. Tapi ada juga MC yang kanan, makanya disebut dengan leon tadi au yumnaha. Tapi kalau disebut kanan kiri atau kiri kanan berarti kiri kanan, berarti ada yang lebih fasih kedua-duanya. Berarti kedua-duanya dulu yang paling fasih, baru yang kiri. Kalau nggak bisa kedua-duanya baru yang kanan.
dua-duanya nempel. Om. Jadi wadadu min hafatihi, dad itu dari hafah lisan, Om. keduanya kanan kiri, izwaliyah. Ladrasa yang mengarah ke gigi geraham dengan kuat dia menempelnya. Coba rasakan, misalkan rasakan tepi lidahnya tuh. Walau. Sebenarnya semua tepi nih mengarah ke gigi geraham. Adapun yang ini mengarah ke gigi seri, ke pangkal gigi seri atas. Walau. Tetapi lembut, tempelnya lembut. Lembut yang kuat ini. Ke gigi geraham. Mo, coba. Bo. Ngalir dia, berkawah. Mo, coba. Walau mo, Walau. Bo. Walau. Bo. Walau mo, begitu. Walau. Nggak ada kaitannya dengan bibir, dengan Walau. gitu. Walau dia hanya menempel lidah. Walau. Mungkin ada yang karena saking tempelannya itu menyebabkan ini kembung. Walau, tapi anak kok nggak kembung ya? Walau mo, coba. Walau. Bo. Mo. Om. Bo. Bo. Coba. Om. Coba 15 kali hitungan. 1, 2, 3. Bo. Bo. Biar kita memastikan bahwa dia huruf yang mengalir. Rokok. Walaupun tertahan suaranya. Bo. Wadharu min. Oke, nanti prakteknya juga bersifat hafatihi idwaliyah la dharra samin. Berarti satu. Lagi bod. Hafah, oh ini tengah nih. Sini aja nih. Ini ya. Sini baru bod. Bod. 1, 2, 3, 4. Wallamu adnaha. Lam dari adnal hafah. Adnal hafah. Berarti sini lam. Ini ya, bukan ini ya, yang ini. Lam. Nah, Imam Jazari nggak menyebutkan partikel keduanya huruf lam di mana. Maka kaidahnya kalau nggak disebutkan di matan berarti tabi'i, alami. Kebiasaan antum mengucapkan huruf lam kemana arah ujung, kemana arah adnan hafanya kemana? Apakah begini? Al mol begitu. Sini. Al. Ada yang begitu kemarin baca si Pandi itu. Antum kok bisa begitu lidahnya huruf lam menjulurnya ke sini, ke gigi sini. Al. Nah, kalau ana biasanya begini. Mendekat di gusi. Tempat tumbuhnya gigi itu gusi atas. Ya, gusi atas harusnya gusi bawah. Gini. Jadi ini gigi. Ana biasanya kan misalkan ini langit-langit ya. Ini gigi ana ini. Ini action. Hampir nyentuh gigi. Agar mudah ana bilang nunnya sini. Sini. Wa nun taraf tahtu, di bawahnya lam tahtu. Makanya huruf nun nanti mengikuti lam. Kalau kita lamnya di sini misalkan di langit-langit. Ke dalam banget kita karena pendek lidah kita. Al di sini. Bukan di sini. Al. Alham bunyi dia benar juga. Tetapi nanti ketika nunnya di mana? Tambah Ke atas. Roknya habis di langit-langitnya. Habis, makanya ambil porsi yang tobi saja. Ya. Jadi adnal hafah mengarah ke langit-langit. Dekat dengan gusi, dekat dengan gigi seri atas. Itu aja. Berarti adnal hafah ila muntahaha. Summa wallamu adnaha li muntaha. Di sini. Maka beda dengan torof nanti, dengan nun, ro, to, dal, ta, huruf lam beda. Dia
hafah dia, tepi dia. Bukan begini ya, perhatikan ya. Al bukan begini. Ini kan ujung. Bukan al, bukan begitu, tapi al. Tepinya yang mengarah. Coba rasakan coba. Al. al Tapi apa ujung itu? Ujung. Kalau ujung begini. Al. Itu ujung. Al agak naik dia dikit. Pasti begini. Al itu. Al, ya enggak? Al. Makanya tepi lidah adnal hafah dia. Bukan torful lisan. Al. Akhir. Nah, itu udah diukur tuh, udah teliti tuh. Oleh orang-orang mukhtabar bahwa lam itu dari adnal hafah. Awal lam adna halim muntaha. Wan nunu. Nah, baru sekarang menyebut toraf sekarang. Wan nunu min tarafihi, hi kembali ke lisan, baik tarful lisan bukan tarful hafah. Enggak ada tarful hafah. Makanya menggunakan dhamir ha, hi bukan ha perempuan. Wan nunu dan huruf nun min tarafihi tahtu ja'alu, ujung lidah bukan tidak, ujung lidah yang mengarah ke langit-langit, di bawahnya partikel kedua lam. Makanya beda makhraj lam nun ro itu beda makhraj. Bukan satu makhraj seperti anggapan bahwa makhraj ada 14 atau ada 16. Ada 14 yang mengatakan nun lam ro satu makhraj itu. Di situ aja mah. Cuma nanti ada di bab sifat lam sama ro itu punya sifat inhirab dia. Apa inhirab? Menerjang makhraj lain. Kadang-kadang dia partikel keduanya nerjang huruf nun. Inhirab suhi, dibenarkan itu. Kayak ada orang ada punya kebiasaan kurang baik lah, tapi udah mengkarakter sehingga dianggap benar oleh orang. Nyentuh kene, oh berbiasa gitu, kalau gitu tidak menitu, jadi dimaafkan, dimakfur ya. Tetapi alangkah bagusnya kalau dia nggak inhiraf. Disebutkan inhiraf bukan untuk diamalkan, tapi untuk dihindari, jangan sampai dihindari. Tapi kalau dia inhiraf nggak bisa saya, pokoknya al di situ, nun di situ, ro di situ, al an ar situ aja. Oh ya nggak apa-apa. Suhiha. Inhiraf itu suhiha. Jadi ro kadang-kadang benar, partikel keduanya kadang-kadang menyentuh maksudnya nun. Lam juga begitu, kadang menyentuh maksudnya nun dia. Tapi yang tepatnya enggak al an ar yang tepat. Jadi wan nunu min tarafihi tahtunya ini partikel keduanya tahtu ja'alu war ra yudanihi, ra di bawahnya lagi li dhahrin adkhalu, lebih ke dalam dia, dimasukkan ke dalam lagi ar li dhahri. Mana zahrul lisan mana? Li dhahrin adkhalu ar coba karena ada dua dia, tipis tebal. Kalau yang tipis misalkan mutakabbir tasbir tipis kan nanti kalau tebal Allahu akbar kemudian berarti sini lam ya, lam tarful lisan ini berarti nun ro. Ada berapa tuh? 1 2 3 4 ada 4 5 6 tuh 7. Nah sekarang watta'u huruf ta, wadalu wata, minhu, hu nya kembali kemana? Lisan. Tor. Kembali ke tor. Minhu torful lisan, tor kan mudzakkar. Ta, ta dan dal dari situ juga, artinya dari torful lisan juga keluarnya makhrajnya. Berarti torful lisan banyak sekali ya ujung lidah ini. Berarti sekarang nih dari sini juga keluar sekarang. Ya. Sini watta'u wadalu wata, minhu dari torful lisan juga. Tapi mengarahnya kemana? Wa min ulyas sanaya, mengarah ke pangkal gigi di atas.
ujung lidah mengarah ke pangkal ke pangkal gigi seri atas. Wa-ta'u wad-dalu wa ta minhu wa min ulyas sanaya. Namanya ulyas sanaya. As-sanaya adalah gigi seri, ulya gigi seri yang atas. Atasnya gigi seri berarti pangkalnya sini. Hah? Po ta da ada pangkal gigi serinya. Berarti kadang-kadang menyentuh gusi juga. Wa-ta'u wad-dalu wa ta. Ya. Berarti 8 sudah. Kemudian was-safiru. Oleh yang Jazari disebut as-safiru. Nanti hurufnya disebut di bawahnya di bab sifat. Safiruha sadun wa zayun sinun. Berarti huruf di sini berikutnya ujung lidah juga sad, zai dan sin. Disebut huruf safir. Safir. Safiruha was-safiru mustaqin minhu. Mustaqim artinya berdiam di situ juga. Minhu di situ juga, di tarful lisan juga. Jadi sad, zai, sin dari tarful lisan juga, tapi mengarahnya kemana? Mustaqim minhu wa min mustaqim minhu wa min fawqis sanaya sufla. Wa min fawqis sanaya sufla. Di atasnya gigi seri bawah. Berarti dia sejajar dengan gigi seri bawah atasnya. So za sa. Nah, dia punya sifat sofir huruf yang berdesis. Tetapi saya tanya sekarang, apakah setiap yang berdesis pasti keluar nafas? Apakah setiap yang berdesis keluar nafas? Ternyata tidak. Karena huruf zai itu tidak bukan sifat enggak punya sifat hamzah dia jahar dia. Tertahannya nafas. Jadi aliran ajadi bunyi desisnya itu disebabkan karena tertahannya nafas dan mengalirnya suara. Coba. Nafasnya ditahan sama dengan bunyinya begitu. Kemudian sod cirinya desisnya itu kuat, kokoh, berat. Coba. Itu sofir. Ada desis. Jadi desis itu berbeda-beda. Ada yang kuat dan tinggi. Sin misalkan. Sa. Za. Zi. Zu. So. Si. Su. Fo. Ada yang fo. Biasa aja so. Biasanya menggunakan yang biasa aja so. Ihdinas. Misalkan sod. Terakhir. Terakhir wa, zal dan ta. Wadza'u wadzalu wasa lil ulya min tarafaihima. Adapun dha, zal dan ta itu lil ulya, ujung gigi seri atas, min tarafaihima, betul dalam tarafaihima yang tadi ana bilang tarafaihima. Taraf kanan, taraf tepi kanan, ujung kanan, ujung kiri. Kalau kita bagi dua, tarafaihima. Jadi lebih luas dia, nggak hanya ujung saja, tapi lebih luas dia. Coba. Tipis.
Zul zizu. Zul zizu. Zuzizu. Zuzizu. Zul zizu. Zul zizu. Rahanya nggak balik. Zul zizu. Zul zizu. Beda dengan zal balik. Zul zizu. Zul zizu. Ini yang di atas Imam Jazari dalam bait yang berikutnya itu dia bilang begini. Wa khallis infitaha. Wa khallis infitaha mahzu. Sempurnakan infitahnya. Sempurnakan tarkiknya, tipisnya. Ketika mengatakan mahzur, mahzuran asa. Coba mahzal ya, bukan dha. Mahzuran asa. Coba Mahzuran asa. coba Mahzuran. mah Mahzur. mah Mahzur. mahzu Mahzur. ron Ron. asa Asa. khaufa ishtibahi, takut ishtibah dia, takut serupa dengan mahzuran asa. Coba Mahzuran asa. tulis ya. Mahzuran asa dengan mah, ini kan beda makna nih. Tipis soalnya. Ini huruf zal, sempurnakan infitahnya. Mahzuran asa. Coba Mahzuran asa. mah langsung mah coba Mahzu. ron Ron asa. mahzuran asa Mahzu. mahzuran asa. Nah, itu diingatkan masalah dzat sama zal. Sama-sama makhrajnya. Makanya kan kalau dzat ketemu zal ketemu dzat gimana bacanya? Kalau id zalamu bacanya gimana? Langsung id zalamu diidghamkan. Ilwalam. Oke, selesai sudah, ada 10 makhraj sini. Lalu sampai selesai ya, sampai 17. Ini berarti sudah 10 tambah 4 berapa? 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 katanya 10. Kemudian kembali ke beralih ke makhraj lain sekarang. Wa min batni syafah. Nah, syafah dia. Dan dari perut bibir mana nggak disebutin Imam Jazari. Wa min batni syafah berarti bebas. Tetapi lagi-lagi kembali ke tabi'i alami. Boleh nggak begini? Af. Boleh nggak? Kan ini perut bibir juga. Ini kan ada kita punya dua bibir. Bibir atas, bibir bawah. Nggak alami tapi bibir atas, bibir bawah. Dua-duanya punya perut. Ini punya perut, ini punya perut. Nah, yang jadi mengatakan wa min batni syafah al-ulya atau as-sufla. Tidak disebutin. Tandanya boleh dipakai dua-duanya. Lagi-lagi dilihat keindahannya. Kalau misalkan nggak alami, nggak ada yang bilang begitu. Orang Arab pun nggak begitu. Af, nggak ada orang Arab itu. Cuman huruf fa bisa bunyi dengan begitu. Makanya yang jadi hebat ya. Biar nggak ada orang berkelip nanti. Yang jadi salah kamu ya kan? Bisa juga loh makhrajnya dari bibir atas ketemu sama gigi seri di bawah. Wa min batni syafah fal fa, huruf fa ma atrafis sanaya al musyrifah. As-sanaya pun enggak sebutin, sanaya ulya, sanaya bawah, sufla enggak sebutin. Bebas berarti bagaimana tabi'inya orang-orang Arab mengucapkan, kita lihat bibirnya, oh ternyata gigi seri atasnya ditempelkan gigi seri bawah. Fa, coba fa bukan fa. Tapi kan sama juga, keucap juga, benar juga fa dengan fa. Itu
Itu kalau misalkan ini bermasalah, misalkan bentuknya ini ke depan, ini ke dalam gitu. Kan begini nih bentuk bibirnya. Bisa jadi lebih tepat dia bilang atau misalkan gigi bawahnya menjulur ke depan begini. Ya kan? Bibir atasnya begini. Sehingga kalau dia begini, nggak bisa karena harus ngikutin gigi ke situ gitu. Karena rata-rata kan orang ada yang begitu. Kalau kita bayangkan, berarti ada kemungkinan dia boleh mengucapkan begitu. Ya. Terus lisyafataini, dari dua bibir ada 3 hurufnya, wawu, ba, dan mim. Lisyafataini wawu, baun, mim. Berarti sudah 16. Terakhir wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Dari gunnah itu, gunnah apa itu gunnah? Kalau gunnah itu termasuk huruf dan punya makhraj, berarti ada orang yang menggunakan gimana? Kenapa disebut khata khafi kalau tidak? Misalkan inna ya disebut khafi karena walaupun tidak ditekan, tidak ditahan, tetap ada gunnahnya. Ada gunnahnya. Bahkan nun berharokat pun ada gunahnya. Kenapa? Karena harus mengucapkan sukun hurufnya dulu. Misalkan no, ni, na, ni, no. Coba ditutup. Ni, no. Kan jelek. Karena dia masih ada unsur gunah di situ. Jadi gunah itu adalah suara tambahan yang ada pada bunyi nun dan mim. Dan dia punya makhraj, yaitu khayshum. Itu aja. Selain itu nggak ada yang khayshum. Hanya ada 2 saja. Suara tambahan di huruf nun. Oh, itu yang dari bunyi menguing itu, dengung itu yang dari khayshum. Huruf nunnya dari mana? Tarful lisan. Mimnya syafatan. Suara tambahannya itu yang dari gunnah, yang disebut gunnah. Suara yang lezat yang keluar dari bunyi nun dan mim. Diteliti sama ulama tajwid. Ini ada huruf lagi nih, huruf gunnah nih. Harus carikan dia dari mana dia keluar. Punya makhraj dia. Khayshum ternyata. Terbukti ketika kita tahan gunnahnya nggak akan bunyi kalau ditutup hidungnya. Nggak ada. Atau misalkan lakin itu suara. Itu yang dari khayshum. Selesai sudah. Nah, kalau bab makharijul huruf kita belajar di mana huruf itu berada. Maka nanti bab sifat bagaimana huruf terucap. Apa sifat itu? Artinya sifat itu pengertiannya itu kaifiyatu tadhhiril huruf. Bagaimana cara memunculkan huruf inda husulihi fi makhrajihi, ketika sampai ke makhrajnya. Misalkan sekarang sudah sampai ke makhrajnya. Terus bagaimana bunyinya? Ba, ab, be. Ada nafas nggak? Nggak ada, berarti dia jahar. Be. Soalnya malam nggak mengalir. Tertahan, berarti syiddah. Be. Ada pantun nggak? Oh, berarti ada qalqalah. Aulat tengahnya terbuka nggak? Terbuka, berarti infitah. Oh, berarti dia istifal. Karena pangkal lidah kita merendah, nggak tegang. Oh, berarti terus 2 bibir. Oh, berarti idlaq. Wa farra min lubbin, huruful mudlaqah. Tadi itu disebut itu. Nanti ketika udah hafal matanya, tinggal dijelaskan gampang udah. Jadi kita jadi tahu mahmusuha hamas fahassahu syakhsun sakat. Oh, ya ada nafas. Oh, mengalir.
Oh, istifal, infitah, idlaq. Udah segitu aja sifatnya. Misalkan sifat, misalkan huruf shin, ada nafas seperti hamas. Itu nggak ada suaranya berarti rakhawah. Oh, istifal, merendah pangkal lidahnya. Oh, auratannya nggak tertutup terbuka berarti infitah. Ada udara yang menyebar luas, tafashi. Sifatnya tafashi. Dan semua huruf punya sifat itu. Dan sifat itu disebut sifat lazimah, wajib ada pada huruf itu ketika terucap. Maka bab makhraj sama sifat itu adalah bab pasti, bukan harus dan bukan boleh. Karena setiap huruf pasti begitu bacanya. Sama kayak begini nih. Makhrajnya mana? Sumber hurufnya di mana? Sumber bunyi dari mana? Antara spidol dengan papan. Nah, pertemuan antara spidol dengan papan tulis. Sampai yaumil qiyamah juga begitu bunyinya. Terus kita rekam. Ini bunyi apa? Tok, 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 tok. Itu huruf namanya. Huruf suara yang bersumber pada makhraj. Hasil daripada, nah itu namanya huruf. Dari mana sumber bunyi itu? Dari sini. Maka dia pasti. Kalau dibedakan misalkan sekarang, beda nggak bunyinya? Beda. Dengan ini. Pejamkan mata sekarang. Bisa nebak dari mana sumber suaranya? Pertemuan pulpen dengan besi. Oh, itu pertemuan pulpen dengan papan tulis. Besi. Dari bunyi sudah bisa kenali. Maka begitu juga para ulama dulu ketika mendengarkan muridnya membaca Quran, salah, bukan dari situ makhrajnya. Salah itu. Alhamdulillah, salah. Nah, itu benar tuh. Itu benar. Memang begitu makhrajnya ha di situ. Salah makhraj, salah ucap pasti. Makanya ketika saya Jabir mengatakan emang ada yang bisa mengucapkan huruf ain dari rongga hidung, coba. Jauh sekali. Ain dari tengah-tengah tenggorokan kok bisa ke hidung. Makanya diajarkan bilang huruf A kemarin begini. Kalau bilang huruf ain, saya kan mau baca ini, bacanya begini. A, coba A, 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 kan? A. Tapi I. Harokatnya harus jauh. I. Jadi u-nya harus u. Coba u. Sekarang gabung dengan huruf ain. U. Itu. Ma'un. Wa yamna'una al-ma'un. Sukun ainnya itu yang dari sini, harokatnya tetap al-jauh. Bukan ke hidung. Wa yamna'una al-ma'un. Halah. Wa yamna'u al-ma'un. Yang benar. Ma'u. Enggak ada pengaruhnya. Ma'un. Baru. Jadi u-nya tetap jauh. Huruf ain. Makanya jangan sampai lari ke rongga hidung. Karena sifatnya pasti. Makanya kalau salah, harus salah. Nanti kalau kita sudah belajar, sudah riyadhah lisan, akan kentara sekali orang baca Quran itu kalau salah. Karena tek beda suaranya, nggak begitu suara sod gitu. Beda. Po dengan po beda. Orang bisa menebak. Walaupun makanya kemarin tuh kasus orang yang bercadar disuruh buka itu menandakan dia kurang lihai dalam ilmu tajwid. Kenapa suruh buka? Walaupun dia nggak buka cadar, kedenger po ta dal
bisa dia memang pakar ilmu tajwid, tolong mungkin aturannya kan harus dibuka cadarnya. Kalau alasannya biar kelihatan mulutnya, itu alasannya dibikin-bikin, harusnya tetap aja bercadar, dengarkan saja. Atau kalau enggak coret aja nama dia, karena enggak mengikuti standar MTQ. Dia bercadar disuruh buka kan ya, kurang etis itu, karena ada keyakinan orang dia udah bercadar, berarti kan dia kalau dibuka kan dia membuka cadar, berarti dia malu. Waktu di Jawa Barat, waktu di Kalimantan Barat ya, Kalbar, Sumatera Barat, ada kejadian itu ketika Qori'ah Hafizah, ketika dia ingin membaca, tolong dibuka cadarnya, katanya itu, kata jurinya disuruh cadar. Tapi kalau memang itu aturan, harusnya yang bercadar juga tahu diri, nggak usah ikut lomba kan gitu. Karena kalau ada aturan begitu harus membuka cadar, berarti kan bertentangan dengan keyakinan kita, saja nggak lomba. Masih banyak lomba-lomba lain yang membolehkan bercadar. Jadi dua-duanya nggak bisa dikatakan salah, dua-duanya mungkin pada posisi masing-masing. Jadi walaupun dia merem, kalau dia mendengar orang baca Quran bisa dia menilai. Bagaimana misalkan ismam itu bagi orang yang tak mana tuli. Kalau raum bagi orang yang buta. Makanya dalam waqaf itu ada raum, ada ismam, ada sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sukun. Itu normal. Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isyarat bibir. Wa hadhil waqfa bi kulli harakat. Hati-hati jangan waqaf dengan semua harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan. Itu jangan sukun saja tuh. Alamin. Illa bi fathin aw bi dhammin wa ashil. Isyarat bil dhammi fi raf'in wa dhamm. Isyarat bibir isyarat. Raum boleh ta'inu. Setengah harakat. Setengah, jangan sampai sempurna. Ta'inu, jangan begitu. Ta'inu, gitu. Boleh wakaf itu. Ini jangan diterapkan. Oke, bab makhrajul huruf dengan perinciannya selesai ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan yang jelasin Tommy sebagai bentuk ujian untuk bab makhrajul huruf. Ya, sedikit nanti baru ke bab sifat. minggu depan kalau ngaji. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jadi isi pengajian kita yang pertama setoran matan, setoran Quran, baru riwayat. Jadi riwayat dan diroyat. Riwayatnya dengan cara talaki matan, dan diroyat kita jelaskan per bab. Akan jelaskan per bab. Atau kalau ada permasalahan khusus yang perlu kita bahas atau masalah di luar bagaimana, terus mau didiskusikan bisa kita diskusikan. Misalkan ada yang pernah belajar apa, mau kita diskusikan nanti bab terkait dengan bab itu, kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.